قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الثالث والعشرون hadis kang nomor 23. An Abi Malikin saking sahabat Abi Malik Al Harith bin Al Ash'ari rupane Harith bin Al Ash'ari radhiyallahu mugang ridane sapa Allah anhu saking sahabat Abi Malik. Qala ngendika sapa sahabat Abi Malik, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, at-tuhuru utawi sesuci iku syatrul imani setengah saking iman. Walhamdulillah lan utawi lafaz alhamdulillah iku tamla'u ngebai atau memenuhi apa alhamdulillah al-mizana ing timbangan. Wa subhanallah walhamdulillah lan utawi lafaz subhanallah walhamdulillah iku tamlaani ngebai karone subhanallah walhamdulillah au tamla'u atawa ngebai subhanallah walhamdulillah ma ing barang bainas samai ing dalam antarane langit wal ardi lan bumi. Wassalatu lan utawi salat iku nurun cahaya. Wassadaqatu lan utawi sedekah iku burhanun bukti. Wassabru lan utawi sabar iku diyaun pepadang. Wal Qur'anu lan utawi Qur'an iku hujjatun hujjah laka kang nguntungaken kanggo sira au alaika atawa menyulitkan ing atase sira. Kullun nasi utawi saben-saben menungso iku yakdu isu-isuan fabaiun maka ngadol sapa fabaiun maka ngadol sapa kullun nas nafsahu ing awak-awake baik atau kullun nas famuhtikuha maka memerdekaaken sapa kullun nas ha ing nafas au mubiquha atawa memperbudak sapa kullun nas ha ing nafas. Rawah Muslim. Rawah riwayataken wa ing hadis sapa Imam Muslimun Imam Muslim. Alhamdulillah, makna Jawa dari hadis yang ke-23 sudah selesai saya baca. Mari kita mengambil pelajaran dari hadis ini. Karena begini, mengaji Al-Quran, mengaji hadis, dan juga ngaji-ngaji yang lainnya, itu sesungguhnya dimaksudkan untuk kita sendiri. Jadi kalau lihat ayat ancaman, ada larangan, itu tidak untuk siapa-siapa tapi untuk kita sendiri. Jadi sekali lagi, mari kita belajar memahami makna kandungan dari sebuah pesan agama untuk kita sendiri. Itu lebih selamat daripada kita memperbanyak ayat, memperbanyak hadis justru untuk menyerang orang lain. Ini hadis yang ke-23 disampaikan oleh sahabat yang namanya Haris bin Al Ash'ari. Nama panggilannya Abi Malik. Beliau menyampaikan bahwa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Sesuci ya, itu sebagian daripada iman.
makna kandungan dari sabda Rasulullah ini dijelaskan oleh Ibnu Daqiqil al-murad bil iman guna as-shalah. Jadi sesuci itu sebagian dari sholat. Ya kaharti ka orang sebab tanpa kita berwudu, ya, tanpa kita membersihkan diri baik zahir maupun batin, maka sholat kita nggak sah. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Kita orang-orang Islam sering mendengarkan dari guru-guru kita sejak kecil bahwa nanti di akhirat itu setiap kita akan ditimbang amalnya, baiknya, buruknya, di mizan itu. Orang-orang yang membiasakan diri mengucap alhamdulillah itu punya ganjaran tersendiri. Tamla'ul mizan, maksudnya adalah ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan itu bisa memperberat timbangan kita di hari akhir nanti. Wa subhanallah walhamdulillah. Ucapan subhanallah walhamdulillah ini juga sama, dua-duanya tamla'ani au tamla'u, memenuhi ma bainas sama'i wal ardh, memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Ada lafaz tamla'ani au tamla'u. Jadi kalau di hadis ada kata au, kemudian ada pilihan kata, berarti syakkun minar rawi, yang meriwayatkan hadisnya ini ragu. Ini sebenarnya Rasulullah ini ngomong tamla'ani atau tamla'u, maka untuk kepentingan amanatun naqli, supaya menyampaikan pengucapan yang mungkin benar dari Kanjeng Rasul, maka dua-duanya dituliskan. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u, dua-duanya ditulis. Syakkun minar rawi, riwayatnya ragu. Ucapan subhanallah walhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi bayangan langit itu bukan saja yang kita lihat di atas kita, karena langit itu memiliki tingkatan-tingkatan. Bisa kita bayangkan kalau orang-orang yang gemar mengucapkan subhanallah walhamdulillah, berzikir, itu lebih baik dari semua yang ada di langit dan di bumi. Kita sih nggak bisa lihat, karena ini yang ngomongnya Kanjeng Rasul, harus percaya saja. Was-sholatu nurun. Salat, kata Kanjeng Rasul, itu cahaya. Famaknahu annaha tamna'u minal ma'asi wa tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa tahdi ila shawab. Di dunia, orang-orang yang menjalankan sholat itu dicirikan dengan karakternya yang menjauhi maksiat, ya, hal-hal yang buruk dia hindari. Nah, itu cahaya. Nah, nanti di akhirat maknahu ayyakuna akhiruha nuran li sahibiha yaumal qiyamah. Nanti di akhirat menjadi nur, menjadi cahaya buat orang-orang yang berusaha menjaga sholatnya. Di surat Al-Hadid itu juga jelaskan, yauma taral mu'minina wal mu'minat
yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Nanti di akhirat itu akan ada pemandangan baik orang-orang yang laki-laki maupun yang perempuan yang beriman itu, kanan kirinya itu ada cahaya yang bersinar. Orang beriman. Jadi bukti kita beriman itu yang menjaga sholat. Busyrakumul yawma jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada kabar gembira bahwa mereka nanti ditempatkan di surga. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang munafik? Orang-orang munafik itu dalam lanjutan ayatnya dikatakan yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nur. Orang-orang munafik yang malas-malas sholat, kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, itu nanti di akhirat dikasih pembatas semacam tembok yang membedakan tempatnya dengan orang-orang yang mukmin tadi yang menjaga sholat. Di luar terang benderang, ya, tapi di dalam itu gelap gulita. Batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab. Jangankan itu ya, kita di dunia saja sebagai orang awam bisa membedakan orang-orang yang suka meninggalkan sholat dari wajahnya. Udah kusem aja. Ini was-shadaqatu burhanun. Kata Kanjeng Rasul, sedekah adalah burhan. Ini dimaknai sebagai annas shadaqata hujjatun ala imani fa'iliha. Hujjah itu apa? Bukti. Burhan itu bukti juga. Orang yang gemar bersedekah sesuai kadar kemampuan, dia membuktikan imannya melalui pemberiannya itu. Lalu bagaimana? Dia sudah ngumpulin uang susah-susah, ya kan? Nyari ke kanan, ke kiri, kok malah dikasih ke orang? Kalau bukan karena bukti keimanan ini, akan sulit orang untuk melakukan sedekah. Jadi orang yang mau sedekah itu sudah membuktikan bahwa dirinya memang orang yang beriman. Was-sabru diya, kata Kanjeng Rasul, sabar itu adalah pepadang yang memberi penerangan. Di sini dimaknai as-sabru ala ta'atillahi ta'ala was-sabru ala maksiyati. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, taat, itu butuh sabar juga. Kalau orang menjalankan perintah Allah tanpa sabar, bisa-bisa jadi kurang bersemangat. Begitu pula dengan orang yang harus menghadapi situasi maksiat misalkan, karena dia sabar, berarti dia menunjukkan imannya. Was-sabru aidan 'alan naibat wa anwa'il makarih fid dunya. Begitu pula bersabar terhadap rupa-rupa cobaan, rupa-rupa hal-hal yang enggak enak. Makarih, kesulitan-kesulitan, ini sabar. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kanjeng Rasul, Al-Qur'an itu nanti di hari kiamat bisa menjadi saksi yang menguntungkan buat kita, aw 'alaika,
Dan Al-Quran juga bisa menjadi saksi yang memberatkan, yang merugikan kita. Kondisi kita di akhirat itu bisa juga ditentukan oleh sikap kita terhadap Al-Quran di dunia. Kalau kita memuliakan Al-Quran, membacanya, mengangen-angen, ya, kemudian mengkaji Al-Quran, ini nanti akan menolong kita. Hujjatun laka, menguntungkan. Jadi bedanya laka sama alaika itu. Jadi kalau laka itu dia menguntungkan kita. Kaidah bahasa Arab tuh gitu. Kalau alaika itu merugikan. Di dalam surah Toha juga dikatakan orang yang tidak peduli dengan Al-Quran itu masuk ke akhirat matanya buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Duhai Gusti, kenapa mata saya kok nggak bisa lihat? Padahal dulu saya di dunia bisa melihat. Wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah, peduli amat. Dulu waktu di dunia saya sudah turunkan ayat-ayat Quran. Fanasitaha, tapi kalian melalaikannya, tidak peduli. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka hari ini saya juga tidak peduli sama kamu. Saya melupakan, saya mengabaikannya. Itu kata Allah di dalam surah Toha. Oleh karena itu, melalui pengajian hadis ini, mari sama-sama kita memperbaiki diri, sesuci kita, kemudian memperbanyak zikir, alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Kemudian sholat juga diusahakan untuk selalu dijaga. Kemudian sedekah semampunya, karena itu sedekah menjadi bukti keimanan kita. Bersabar dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintahnya, dan sabar ketika ada maksiat yang mencoba menggoda kita. Membaca Al-Quran juga harus kita perbaiki, kita perbanyak. Jangan sampai Al-Quran nanti justru menjadi saksi yang memberatkan siksa terhadap kita. Saya kira itu sedikit pembahasan dari hadis yang ke-23. Semoga ada manfaatnya, dan maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum